Bismillahirrahmanirrahim. Yuhyikum tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakah bisalam. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini selain ungkapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena rahmah dari Allah kita tetap bisa melaksanakan ibadah Ramadan, salat subuh khususnya pagi ini yang tadi malam mungkin sudah diawali dengan qiyamul lail, di mana itu adalah cara Allah untuk membuat kita dekat dengan Allah tanpa kita susah-susah survei atau cari fakta bagaimana kita itu dekat dengan Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita analogikan, kita bisa flashback atau kembali ke masa lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya istri. Waktu pertama kali menjalin hubungan suami istri itu rasanya sangat romantis. Kita mungkin bahkan survei untuk bisa mengambil hati pasangan kita, bahkan mertua kita. Misalnya mertua kita suka mancing, kita sok-sok juga suka mancing. Istri kita misalnya suka mukena atau berpakaian yang warna merah, kita berusaha untuk membelikannya pakaian yang dia sukai. Tidak lain, itu hanya sebatas untuk kita dekat dan mengambil hatinya. Begitupun sang istri dengan suami. Misalnya suaminya suka makan rendang misalnya. Ya walaupun belum bisa masak rendang, ya minimal dicarikan warung Padang mana yang rendangnya paling enak. Nah, kemudian saat sudah hatinya kita ambil, ya maka minta apapun akan dikasih. Persis seperti ini kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, di lanjutan ayat yang sudah kita hafal tentang wajibnya puasa itu, anni, kata Allah, fa inni qarib. Nah, siapa yang Allah sebut yang sudah dekat dengan Allah, yang bisa ngambil hatinya Allah gitu. Kalau kita ibaratkan dengan hati manusia, Allah seperti yang kita tahu tidak makan, tidak minum. Maka untuk dekat dengan zat yang tidak makan dan tidak minum, kita di bulan Ramadan ya berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Allah yang tidak pernah tidur, untuk dekat dengan zat yang tidak pernah tidur, maka kita menghidupkan qiyamul lail, mengurangi tidur. Mohon maaf, untuk dekat dengan lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan, sekali lagi mohon maaf, jadi kita harus mengurangi aktivitas itu gitu. Sekali lagi ini untuk kita dekat dengan Allah. Ini sudah cara Allah, jadi tinggal kita menjalani, tidak usah survei, tidak usah nipu-nipu dan macam-macam. Jemaah rahmatullah, sebetulnya ini pembuka. Ini kultum. Kalau lebih dari 7 menit berarti kuliah terserah antum. Jemaah rahmatullah, beberapa pekan ini kita digegerkan yang punya aplikasi WhatsApp, EG atau YouTube, mulai dari Joseph yang mengaku nabi, kemudian ada tokoh pemuda ulama dari kalangan pesantren yang mohon maaf sekali lagi dia menghadiri peresmian gereja, kemudian ceramah dan mengucapkan salam di dalamnya. Jadi salam dan ungkapan terhadap umat lain, yakni non-muslim. Kemudian banyak bermunculan komen-komen yang baik yang pro dan yang kontra. Yang pro jelas banyak yang jil.
Dan tahunan sebetulnya ayat yang sering dipakai, itu poin yang kedua yang akan saya sampaikan selain nanti poin tahunan juga, karena sering banyak kadang di grup-grup itu perdebatan antara Lailatul Qadar itu hanya ganjil saja atau genap. Sampai sekarang belum putus. Lailatul Qadar itu ganjil apa genap? Apa ganjil saja? Terus ada yang cuma qiyamul lail saat ganjil saja kemudian genap? Tidak. Ada yang sedekah saat ganjil saja kemudian genap? Tidak. Itu nanti insyaallah poin di akhir. Kembali lagi ke itu. Kemudian ayat yang sering digunakan oleh para liberalis itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, baik orang untuk masuk agama tertentu atau orang yang sudah masuk dalam agama tersebut dan melaksanakan agamanya. Menurut mereka ya tidak ada paksaan, kita tidak usah maksa anak kita misalnya untuk sholat, untuk qiyamul lail dan seterusnya. Mereka lupa atau bahkan mungkin sengaja memotong ayat ini, tidak dilanjutkan dengan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jika kata Allah sungguh sangat terang benerang, menggunakan qad sebagai taukid, sungguh terang benerang kata Allah antara yang hak, yang benar dengan yang batil, dengan yang salah. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama itu, maksudnya orang yang akalnya sehat, karena banyak ayat itu memang ditekankan untuk orang-orang yang belakang. Liqaumi yaqilun, la ayatin lil absar. Karena orang yang sehat akalnya, jernih pemikirannya, tidak perlu dipaksa untuk mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, untuk mengakui Allah adalah Tuhan yang esa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau mata kita normal, maka kita melihat langit-langit ini warnanya warna putih. Tidak usah dipaksa untuk mengakui bahwa warna ini putih. Gitu Ji. Ayat ini analoginya seperti itu. Jadi kalau mata kita normal, kita itu tidak usah dipaksa. Oh, ini warnanya apa? Putih. Enggak, kok hitam. Bilang putih, enggak hitam. Saya kan anaknya presiden. Apa yang saya lihat ya tidak sebagaimana yang kau lihat. Ya tidak. Kalau mata kita normal pasti melihatnya putih. Tidak usah dipaksa untuk melihat bahwa langit masjid ini warna putih. Orang yang hitungan dan pemikirannya jernih, normal, secara matematis saat 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Kalau normal, berpikirnya normal, artinya tidak usah dipaksa untuk mengakui kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Begitupun dengan beragama, la ikraha fiddin, ya konteksnya ya secara harfiah, karena la nafi secara bahasa menggunakan la nafi, la yang menafikan, artinya manusia yang benar-benar fitrah sebagai manusia yang Allah ciptakan, ia tidak akan pernah dan perlu dipaksa untuk mengakui kebenaran agama ini. Jadi sebetulnya masalah ini masalah tahunan, tinggal bagaimana, karena semakin kesini itu semakin banyak saja pengikutnya, entah apapun itu alasannya, sehingga kita sebagai ketua yang punya generasi yang bakal menghadapi zaman yang mungkin fitnahnya akan lebih besar dari ini, untuk terus mendampingi putra-putri kita untuk tetap lurus akidahnya, tegak tauhidnya di dalam beragama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua dan poin yang terakhir, sedikit saya akan bersama-sama dengan jenengan untuk mengulik lebih dalam lagi sebetulnya qiyamul lail Lailatul Qadar itu jatuhnya diganjil apa benar. Kalau kita lihat dan mencerna surah Al-Qadr, disebut dan dinamai surah Al-Qadr karena ada peristiwa di dalamnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr.
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkannya. Nya itu maksudnya adalah Al-Quran, ya. Kita sepakat. Fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, jumhur ulama yang kita yakini sampai saat ini, Al-Quran itu diturunkan tanggal berapa? 17 Ramadan. Sedangkan surah ini, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi berarti Lailatul Qadar tanggal 17. Jadi ini kan surah Al-Qadar kan menyipati bahwa malam Lailatul Qadar itu apa? Salah satunya adalah malam yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi berarti malam Lailatul Qadar malam ke-17. Ya, kalau dari ayat ini. Jamaah rahimakumullah, kita skip saja itu. Kemudian karena memang ayat diterangkan dengan hadis yang belum cukup rinci, kemudian banyak hadis yang sampai dengan kita tentang malam Lailatul Qadar. Jadi salah satunya adalah hadis dari Aisyah, di mana Rasulullah itu tidak pernah benar-benar berijtihad bersungguh-sungguh. Artinya melebihi kesungguh-sungguhan beliau itu melebihi dari 10 malam akhir di bulan Ramadan. Kemudian ada juga redaksi hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menghimbau kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam witir. Maksudnya di malam-malam ganjil. Namun ada juga hadis dari Ibnu Umar, ini sahih Bukhari riwayatnya, iltamisuha fil 'ashril awakhir min Ramadhana Lailatul Qadri. Carilah di 10 akhir Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Kemudian lanjutan hadisnya adalah fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Di 9 akhir. Tabqa itu diartikan baqiyah. Baqiyah itu artinya sisa, bukan 9 ganjil. Kata Rasul, fi tasi'atin tabqa, di 9 malam yang tersisa. Tidak ada penjelasan bahwa harus ganjil dan genap. Kalau misalnya hitungan Ramadannya genap 30 hari, maka malam 22 termasuk tasi'atin tabqa, malam 9 yang tersisa. Atau kata Rasul, fi sabi'atin tabqa, atau 7 malam yang tersisa. Bukan 7 malam ganjil atau 7 malam akhir, tapi tabqa. Semua diakhiri dengan kalimat tabqa. Tasi'atin tabqa, sabi'atin tabqa, khamisatin tabqa, atau di malam yang kelima yang tersisa. Ibnu Taimiyah itu adalah salah satu ulama yang meyakini dari redaksi hadis ini bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak hanya berpeluang datang di malam-malam ganjil. Jadi termasuk ahli mufassir Abu Sa'id Al-Khudri meyakini dari redaksi hadis ini, sekali lagi, tabqa itu ada kemungkinan juga Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam genap. Kemudian jamaah rahimakumullah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jika seandainya saat saya beribadah dan saya mendapati malam Lailatul Qadar, lantas apa yang perlu saya ucapkan, perlu saya doakan, atau perlu saya kerjakan?" Kemudian
Rasul menyampaikan quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi malam-malam akhir Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa-doa ini, baik di 10 akhir ganjil atau di 10 akhir genap. Karena kita tidak pernah tahu bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di ganjil atau di genap. Ada yang berpendapat sebagaimana tadi saya sampaikan. Artinya boleh berselisih, namun tidak perlu menyepelekan. Kalau misalnya yang meyakini bahwa hanya turun di malam-malam ganjil, ya artinya tetap perlakukan malam-malam genap itu sebagaimana kita memperlakukan malam-malam ganjil. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita sama-sama berharap, sama-sama berdoa, sama-sama berupaya semoga menu khusus atau menu inti yang Allah sajikan dan sediakan di bulan Ramadan berupa Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.